Selamat pagi Ibu, kakak suster, kakak-kakak tingkat, dan teman-teman yang terkasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa sehat walafiat, dan sekarang kami memulai perkuliahan kami. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami semua rahmat kesehatan, agar apa yang kami dapat pada siang hari ini berguna bagi kehidupan kami. Nama-Mu Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai biologi laut. Berbicara mengenai biologi laut, tentunya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu biologi laut dan bagaimana komponen-komponen yang terdapat pada biologi laut. Laut adalah bagian dari bumi kita yang tertutup oleh air asin. Kata laut sudah dikenal sejak dulu oleh bangsa kita dan bangsa lain seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bangsa Eropa mempunyai kisah tersendiri mengenai air laut. Mereka menamakan air laut itu berasal dari Okeanos, yang berasal dari bahasa Yunani kuno Oces. Nama Onces atau Ana Surge dan bumi diberikan kepada suatu sungai yang mengalir mengelilingi bumi yang dulu dianggap rata. Nama-nama ini diberikan kepada Samudra Atlantik yang terletak di luar tonggak-tonggak Hercules. Hercules adalah nama pahlawan nasional Yunani kuno yang gagah perkasa dan tahan terhadap pekerjaan berat. Sampai sekarang nama itu mempunyai arti yang sama dan membedakan dari laut, teluk, dan selat yang terletak di sekitar pinggiran-pinggiran samudra. Di permukaan bumi terdapat 3 samudra, yaitu Atlantik, Pasifik, dan India. Samudra Atlantik merupakan kuburan Atlantik, yakni sebuah pulau legendaris di dekat selat Gibraltar yang indah, produk, dan kaya. Samudra Pasifik, mengapa dinamakan Samudra Pasifik? Karena samudra itu teduh, sedangkan Samudra Hindia diberi nama menurut negara yang membatasi di sebelah utara yang dinamakan Samudra Afrika, dan perairan yang terletak di sepanjang daratan kutub selatan yang dinamakan Samudra Antarktika. Yang pertama, kita akan membahas geografi Laut Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan mempunyai tantangan geografi laut yang rumit dilihat dari topografi dasar lautnya. Di perairan Indonesia, hampir semua bentuk dasar laut dapat ditentukan seperti paparan, lereng, cekungan yang jeluk berupa basin dan palung. Hampir seluruh perairan Indonesia merupakan bagian dari Samudra Pasifik, Laut Sawu, dan Laut Timur. Laut Timur merupakan bagian perairan yang berbatas dengan Samudra Hindia dan wilayah perairan Indonesia sebelah barat Sumatera. Sebelah selatan Jawa dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari Samudra Hindia. Perairan Indonesia terdiri dari A. Laut Cina sebelah selatan yang merupakan sebagian dari paparan Sunda. B.
Laut Sulu yang berbentuk basin 4 persegi panjang dengan bagian tercelup kira-kira 5.580 meter. C. Perairan Jeluk kawasan timur Indonesia terletak di antara paparan Sunda di sebelah Sunda. D. Paparan Arafura yang menghubungkan daratan India dan Australia merupakan kejulukan berkisar antara 30 sampai 90 meter. E. Bagian perairan Samudra Hindia mencakup basin-basin besar Australia Hindia yang terletak di sebelah barat Pulau Samudra dan di sebelah selatan Pulau Jawa. Yang kedua, kita membahas mengenai faktor-faktor lingkungan. Lingkungan laut yang kita ketahui bersama bahwa lingkungan itu selalu berubah atau dinamik. Kadang-kadang perubahan lingkungan itu lambat seperti datangnya zaman es yang memakan waktu ribuan tahun. Yang pertama, gerakan air. Air laut selalu dalam keadaan bergerak, disebabkan oleh angin yang menghembus di atas permukaan laut. Pengadukan yang terjadi karena perbedaan suhu air dari dua lapisan perbedaan tinggi permukaan laut. Gerakan air laut itu dikenal sebagai arus, gelombang, dan permukaan massa air. Gerakan air dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, arus. Arus merupakan pencerminan langsung dari pola angin yang bertiup pada waktu itu. Jadi arus permukaan itu bergerak oleh angin. Yang kedua, pasang surut. Yang merupakan pasang surut adalah salah satu gejala laut yang besar pengaruh terhadap kehidupan biologi laut, khususnya di wilayah pantai. Pemakanan laut atau paras laut setiap hari naik dan turun secara berkala dan dapat dilihat jelas dimanfaatkan terutama jika Anda mencakapkan sebuah tongkat di bagian dangkal di perairan pantai dan mengamati sepanjang hari. Tinggi rendah paras laut diukur yang telah ditentukan sendiri yang dinamakan datum. Pasut terjadi pertama-tama karena gaya tarik atau gaya gravitasi bulan. Bumi berputar bersama kolam air di permukaannya dan menghasilkan 2 pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam di berbanyak tempat di bumi kita ini. Yang berikut faktor-faktor yang memperumit keadaan pasut di bumi kita. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tingkah laku gerakan air. Yang kedua, kecondongan bulan dan matahari yang berubah-ubah mengakibatkan perbedaan tingginya paras air pada saat meningkatkan perbedaan pada siang dan malam hari. Yang ketiga, berubah-ubahnya jarak antara bulan dan bumi selama perputaran bulan mengelilingi bumi, menyebabkan gaya traktirnya berubah-ubah juga. Yang kedua, berubah-ubahnya jarak antara matahari dan bumi selamanya. Bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan berubah-ubahnya gaya geraktif matahari. Yang keenam, susunan dan letak antara daratan dan lautan juga mempengaruhi pasif. F. Angin keras dapat mempengaruhi pasif. Yang ketiga, perbedaan tinggi rendahnya paras laut pada saat pasang dan surut berikut dinamakan amplitudo. Yang pertama, gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan sebagian oleh tekanan tangensial pada partikel air. Jenis-jenis gelombang yaitu yang pertama, gelombang pasut atau pasang.
Gelombang ini tidak ada hubungannya dengan pasut, hanya namanya saja, yakni datang ke darat dan surut kembali ke laut. Yang kedua, gelombang badai. Bukanlah pengertian gelombang biasa, tetapi lebih merupakan tumpukan massa air yang terjadi jika terjadi badai di laut. Selain gelombang di atas, ada juga yang disebut gelombang dalam atau internal. Yang ketiga, jenis gelombang lain disebut gelombang pecah. Yang ke-B, salintas. Seperti kita ketahui bahwa air laut asin rasanya karena mengandung garam. Diperkirakan bahwa zat-zat kimia air laut asin berasal dari darat yang dibawa oleh sungai-sungai yang mengalir ke laut, entah itu dari pengikisan batu-batuan darat, dari tanah longsor dan dari air hujan, atau dari gejala alam lain yang terbawa oleh air sungai ke laut. Menurut teori, zat-zat garam tersebut berasal dari dalam dasar laut melalui proses atau gasing yang rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas ke permukaan dasar laut. Zat-zat terlarut yang membentuk garam yang kadarnya diukur dengan istilah salintas dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, konstituen utama, yang kedua, gas terlarut, yang ketiga, unsur hara, dan yang keempat, unsur nurut. Yang ke-C, suhu dan densitas air. Umumnya ada hubungan tak langsung antara suhu dan densitas karena adanya gangguan atom-atom dalam molekul air. Kenaikan suhu menurunkan densitas air laut dan menambah daya laut air laut. Kombinasi antara kapasitas menahan panas yang besar dari laut dan sirkulasi massa air laut menjadikan laut sebagai pompa panas raksasa. Panas dari matahari ke bumi akan memanas air laut, permukaan dinding rendah. Oleh sirkulasi permukaan air laut yang panas ini akan diangkut ke lintang tinggi, membuat wilayah yang seharusnya dingin menjadi hangat. Oleh sebab itu, pantai-pantai tertentu di lintang tinggi atau daerah beriklim sedang menjadi hangat, seperti pantai Nova Scotia di Kanada, Eropa. Suhu merupakan faktor fisik yang sangat penting di laut. Yang ke-D, cahaya. Banyaknya cahaya yang menembus permukaan laut dan menerangi lapisan permukaan laut setiap hari dan perubahan intensitas dengan bertambahnya kejulukan memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan fitoplankton. Cahaya yang menerangi daratan atau lautan biasanya diukur dalam lux atau meter lilin. 1 meter lilin sama dengan 1 lux. Yang pertama. Yang ketiga, zonasi atau peningkatan lingkungan laut. Lingkungan laut sangat luas cakupannya dan sangat menjemuk sifatnya. Lingkungan laut terdiri dari dasar air laut dan kolam air. Di atasnya lingkungan laut terbagi menjadi A. Lingkungan pelagik. Semua biodata yang hidup digunakan laut tetapi tidak hidup di dasar laut dinamakan biota. Pelagik lingkungan ini mencapai kolom air mulai dari permukaan dasar laut sampai ke paras laut. Adanya perbedaan secara geografik dalam kecekukan paparan atau batas lereng. Yang pertama, mintakat neritik. Pemisahan lingkungan pelagik menjadi mintakat neritik dan mintakat oesanik kolak air dinamakan mintakat oesanik. Yang kedua, mintakat oesanik
adalah kolam air di Minfakat Oceanic, biasanya dibagi menjadi 4 lapisan perairan. Yang ketiga, Mintakat Abyssal, lingkungan dasar laut abisal dan banyak hal yang menyerupai dasar lumpur yang terdapat. Dasar perairannya yang lebih dangkal dan dapat dianggap yang menimbulkan masalah bagi penghuninya. Baik, hanya itu saja paparan saya mengenai materi biologi. Mungkin ada kekurangan dan juga kelemahan dalam pemaparan metode ini. Sekali lagi saya dengan rendah hati minta maaf dan saya mohon kesediaan Ibu dosen untuk mengoreksinya apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam sukses untuk kita semua. Untuk itu marilah kita menutupnya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan kepada masing-masing kami, secara khusus presentasi yang telah saya bawakan. Tuhan, dalam kelemahan dan kekurangan kami percaya bahwa Engkau menyempurnakan segala sesuatu pada waktunya. Untuk itu saya mohon ya Tuhan, semoga apa yang telah saya presentasikan ini dapat berguna bagi kehidupan saya dan juga bagi kehidupan sesama yang telah mendengarkannya. Nama-Mu Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang untuk kita semua.